Shalom para pengusaha, bisnismen dimanapun saudara berada. Bersama saya, Pastor Nelson Burini, saya akan menyampaikan 3 pesan khusus untuk para pengusaha, di mana Tuhan memberitahukan kepada saya tentang bagaimana kondisi ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam hal ini adalah para profesional atau pengusaha, bisnismen, yang sedang mengalami penurunan atau sedang mengalami goncangan. Pesan yang pertama, Tuhan mau memulihkan keadaan usaha saudara. Mazmur 126 ayat 4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Waktu saya mempersiapkan ini, sangat yakin bahwa Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan usaha-usaha anak-anak Tuhan atau siapa saja di bangsa Indonesia ini. Untuk apa? Supaya usaha saudara mengalami peningkatan dan akan menjadi alat di tangan Tuhan supaya mensejahterakan begitu banyak orang di bangsa ini. Pesan yang kedua, Tuhan memberikan kepada saudara hikmat khusus untuk mengolah bisnis saudara. Amsal 18 ayat 4 berkata begini, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Dia memberikan tentang batang air. Jadi hikmat Tuhan seperti batang air. Batang air berbicara tentang sumber air. Keluaran 28 ayat 3. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Saudara, ayat ini Tuhan ingatkan saya, khususnya tentang roh keahlian. Di situ ada roh keahlian untuk membuat pakaian bagi Harun sebagai imam besar. Saudara, ada hubungannya dengan usaha saudara, di mana Tuhan memberikan kepada saudara roh keahlian untuk mengusahakan atau mengolah usaha saudara, sehingga saudara akan mengalami sebuah kemajuan, sebuah peningkatan. Dan hasil usaha saudara itu akan kelihatan indah. Sama seperti pakaiannya Harun yang kelihatan indah. Keluaran 31 ayat 3. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tuhan ingatkan saya tentang apapun yang saudara kerjakan hari-hari ini. Berapa jumlah usaha saudara, yang jelas Tuhan ingin memberikan kepada saudara keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan saudara. Tuhan ingin memulihkan di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu, mindsetmu, bagaimana mengolah usahamu, sehingga itu akan berdampak besar dalam kehidupanmu dan dalam kebutuhan banyak orang. Pesan yang ketiga, Tuhan mengindahkan usaha dan memberi hasil yang melimpah. Kata mengindahkan usaha artinya dia membuat begitu indah usaha itu. Artinya dia menolong saudara untuk melakukannya dan tepat seperti yang dia inginkan. Mazmur 65 ayat 10. Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Untuk para pengusaha, firman ini berkata begini, Tuhan mengindahkan tanah itu. Tanah itu berbicara tentang tempat di mana engkau membangun usahamu. Tuhan mengindahkan tanah itu, artinya memberkati tanah itu. Berkenan untuk tempat atau tanah di mana engkau membangun usahamu. Jadi jangan khawatir.
Tuhan akan mengaruniai dengan kelimpahan hasil tanah itu. Dan akan membuatnya sangat kaya. Seperti batang air Allah yang penuh. Batang air Allah yang penuh. Jadi tanah itu atau usaha saudara akan seperti batang air Allah yang penuh. Artinya dia akan melimpah. Hasilnya penuh melimpah. Kemudian Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Tekanan firman Tuhan ini adalah batang air. Jadi merambatkan akar-akarnya. Apa itu merambatkan akar-akar? Usaha saudara dihubungkan dengan berkat Tuhan di tanah itu. Jadi tanah itu tidak mengalami kekeringan. Kita lanjut. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan menyatakan firman ini untuk meneguhkan dan memberkati usaha saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan memesankan firman ini untuk saudara, supaya saya sampaikan. Dan ketika saudara menerima firman ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di pihakmu. Segala macam roh mamon tidak akan pernah menguasai usahamu. Sebagai peringatan, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa di alam roh terjadi yang namanya pekerjaan setan. Mengutus yang namanya roh belalang pelahap dan pindahan. Belalang pelahap adalah belalang yang diumpamakan. Tetapi sebenarnya itu adalah roh jahat, roh pencuri, roh perampok. Roh jahat yang menjarah hasil usaha, melahap habis hasil usaha. Entah melalui penyakitkah, entah melalui rekan bisnis yang pergi begitu saja, atau penipuan dan lain sebagainya. Melahap. Dan kemudian belalang pindahan, artinya hasil usaha saudara berusaha diambil alih oleh orang lain. Dipindahkan. Dan ini butuh peperangan. Tetapi dari pesan firman Tuhan ini saudara terkasih, jangan khawatir. Kenapa? Karena Tuhan, dia yang membela saudara. Tuhan yang menetapkan saudara, dan Tuhan yang memilih saudara, dan memberikan kepada saudara yang namanya roh keahlian. Roh Tuhan, roh keahlian, hikmat untuk mengolah usaha saudara, dan Tuhan akan membuka jaringan-jaringan bisnis dengan rekan bisnis siapapun. Sehingga saudara akan mengalami yang namanya proses kemajuan. Engkau tidak akan turun, tetapi engkau naik. Engkau tidak berkurang, tetapi engkau bertambah-tambah. Karena Tuhan yang bekerja untuk memberkati tanah di mana engkau membangun usahamu. Tuhan memberkati saudara. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan takut, karena Tuhan ada bersama dengan engkau. Kalau saudara ingin didoakan, bisa hubungi saya di 08 95 1845 6643. 0895 1845 6643. Saya akan mendoakan usaha saudara, dan saya akan berdoa profetik untuk memberkati usaha saudara dalam keadaan apapun. Karena hari-hari ini memang Tuhan sedang mengutus saya untuk mendoakan beberapa usaha daripada anak-anak Tuhan. Saya mendatangi tempat mereka, usaha-usaha mereka, lebih dari satu. Ada yang punya usaha 3, ada 4, dan usahanya besar-besar. Dan Tuhan katakan, berkati tanah di mana usaha mereka dimulai atau dibangun. Ya, saudara pasti dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.